Terima kasih yang masih stay tune di 107,9 Radio KFM Kebumen. Gus, Ya, tadi dengan nanti bahwa khawf nomor satu kan. ya, Itu misteri kita tidak tahu dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan begini Gus, bagaimana ya memang power kekuatan itu kan iman dan Islam. ya. Bagaimana kalau yang di luar area itu sehingga tadi imun jadi lemas dan juga sebagainya, bahkan mengurangi daya pikir, daya semangat dan seterusnya. Ya. Jadi gini, ketika seorang takut Ya, itu manusiawi. Punya rasa takut ya, itu manusiawi. Tapi kalau ketakutan ya, ini beda lagi. beda lagi. Apa-apa kalau ditambah kesamaan itu nggak baik. Iya. Iya, kenyang kekenyangan, lapar kelaparan itu dan sebagainya. Jadi karena ini rasa takut yang berlebihan sehingga bisa menurunkan imun tubuh. Dan saya tadi menyampaikan bahwa ini adalah teknologi Allah yang ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini akan melawan virus yang masuk dalam tubuh kita. Kemarin saya mendengarkan penjelasan tentang seorang pakar virus, Ya, bahwasanya tanda-tanda tubuh kita sedang melawan virus adalah dengan adanya bersin. iya bersih. Bersin itu bagian dari tanda-tanda imun dalam tubuh kita itu sedang melawan virus. Jadi imun kekebalan tubuh yang diberikan oleh Allah ini lagi bekerja ini Iya. melawan virus, makanya bersin. Jadi makanya ketika kita bersin kita baca Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sudah diberi kekebalan tubuh. Itu kata pakar virus seperti itu. Jadi ini sedang melawan virus. Nah, makanya ketika sudah mulai bersin-bersin, tolong kalau bersin ini kan ada adabnya juga. Dan itu sangat bermanfaat. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW saat ini bermanfaat. Ada bersin itu ditutup sambil baca tahmid. Ya, karena apa? Agar tidak menular ke orang lain. Dan itu juga dianjurkan ternyata yang pakai masker itu justru yang sangat dianjurkan adalah yang sakit. Gitu loh. Agar tidak menular ke orang lain. Nah, ini agar imun kita yuk berfungsi sebagaimana mestinya, tetap bisa melawan berbagai macam virus dan penyakit. Kita berusaha. Ingat, ada usaha dan doa. Nah, kita berusaha. Caranya bagaimana? Kita jaga makanan yang bergizi dalam tubuh kita, ya. Artinya ketakutan ini kita kemas, rasa takut ini kita kemas. Caranya dengan tadi berusaha yang terbaik mungkin. Kecuali makan makanan yang bergizi, juga apa? Juga perlu adanya ikhtiar dan usaha yang bisa menyebabkan kita imunnya semakin bekerja. Vitamin C, vitamin E dan sebagainya. Termasuk itu ya. Jadi ini perlu kita ketahui. Jangan panik. Nah, ini karena rasa ketakutan itu akan membawa ke kepanikan. Semakin kita panik, daya tahan tubuh kita akan melemah. Makanya sekarang ada istilah jangan panik, jangan piknik. Nah, karena apa? Jadi ik gitu. Orang suruh di rumah kok malah diliburkan, anak-anak diliburkan itu bukan untuk wisata. Kok malah pada wisata? Ini aneh kadang-kadang orang Indonesia itu. Makanya ini mau ada penegakan hukum untuk orang-orang yang melanggar. Jadi kalau tidak perlu jangan keluar, di rumah saja, semua termasuk anak-anak kita, ya. Jadi jangan panik, jangan piknik. Kadang-kadang juga sempat-sempatnya masih teman-teman kita masih bikin guyonan. Katanya 14 hari di rumah, alhamdulillah coronanya negatif. Berarti tidak terkena corona. Tapi istrinya jadi positif. Ya, karena banyak positif tadi. Karena di rumah terus. Jadi istrinya positif alias hamil gitu kan. Karena di rumah terus 14 hari itu. Jadi subhanallah. Makanya yuk ini kita kemas rasa takut ini. Dan juga saya nggak sepakat gini ketika ada orang ngomong jangan takut sama virus, takut sama Allah gitu kan. Ya gini. Saya beda lagi Gus. Ya. 14 kan berarti 4 sama 1. Ya. Itu 5. Berarti itu ya sholat biar nanti virusnya lari. Nah iya, termasuk itu kan bagian dari apa namanya usaha. Ya. Ingat bahwa ketika kita disuruh cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer gitu, kadang-kadang kita susah ngomong apa itu hand sanitizer gitu kan. Kita ya bisa diganti dengan dawamul wudu. Makanya Rasulullah juga menganjurkan ketika kita mau tidur pun kita disunahkan wudu. Sebenarnya umat Islam itu sudah dari dulu gitu kan. Sudah dari dulu itu untuk menjaga kebersihan gitu kan. Nah, ketika kita terkena penyakit seperti itu, tadi saya sampaikan ya bahwasanya
yuk jangan panik, jangan piknik. Iya. Dan juga itu tadi saya sampaikan belum selesai tadi, Iya. bahwasanya ketika kita punya rasa takut, ya, terus ada yang ngomong, masa sih, ya, kita harusnya takut sama Allah dong, jangan takut sama virus. Ini kalimat ini perlu dikaji. Contohnya gini, ketika kita ketemu harimau, ketemu macan, Ya, kita takut nggak? takut. Apa terus? Oh, enggak, saya nggak takut macan, saya takut sama Allah misalnya. Terus kita dekati macannya, itu konyol namanya. Jadi kita takut sama Allah, tapi kita juga harus berikhtiar. Itu. Apalagi ini ada yang mengatakan bahwa wah ini kemarin pada menghina orang-orang yang berhijab misalnya. Terus sekarang semua pakai masker. Ini juga perlu dikaji ulang. Karena apa? Nanti yang ada larangan Jumatan ini, terus yang orang nggak pernah Jumatan juga ngomong, kan? Jadi seperti saya, mereka sekarang nggak Jumatan. Berarti saya yang benar saya ini yang dari kemarin nggak Jumatan, itu kan keliru. Makanya pemahaman agama juga bisa membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang sifatnya memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Tidak lagi saatnya kita untuk saling mengejek, mencaci maki dan sebagainya. Ayo kita sama-sama bersatu untuk melawan penyakit yang ada sekarang ini sedang mewabah. Kalau zaman dulu namanya ta'un, atau kalau istilah orang Jawa itu pagebluk. Iya, jadi penyakit yang sedang mewabah. Dan ingat, jangan panik. Ya, kita takut sama Allah, kita tawakal sama Allah, tapi juga harus berikhtiar. Pokoknya kalau sudah mulai bersin-bersin, apalagi sudah mulai sesak nafas, batuk dan sebagainya, segeralah untuk memeriksakan diri, segeralah berobat, ya. Dan ini bagian dari ikhtiar, sesuatu yang wajib, itu bagian dari tawakal Allah. Karena yang namanya tawakal itu berarti ba'da doa wal ikhtiar. Pasrah itu setelah berdoa dan berikhtiar. Makanya ini tadi kita juga menyampaikan bahwa pengakuan orang-orang yang sudah sembuh 01 dan seterusnya. Iya, itu mengatakan bahwa ternyata ada obat-obat di sekitar kita. Mereka diberikan kurkuma. Ini kan kurkuma, kadang kita bingung. Kurkuma siapa gitu kan? Padahal itu ada di sekitar kita dan kita bisa mengkonsumsinya. Makanya ini juga lebih baik kita mengatakan, kalau ikut sunnahnya Nabi itu, Nabi selalu mengatakan hal-hal yang bagaimana agar mudah dipaham. Nah, kita kadang pakai bahasa-bahasa yang sulit-sulit, seperti pakailah, makanlah, perbanyaklah kurkuma, mengkonsumsi kurkuma. Apa itu kurkuma? Ternyata kurkuma adalah temulawak. Nah, ini berarti tempat-tempat yang memang Ya, di tradisional, ya, jamu-jamu. itu jamu-jamu gendong. Ya, subhanallah. Makanya subhanallah, ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ada hikmah di balik itu. Kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perlunya dawamul wudu, tentang baiknya syariat yang dibawa oleh Nabi, tentang manfaatnya hal-hal yang sudah kita terima dari kakek nenek kita dulu. Itu tadi yang sifatnya tradisional. Subhanallah. Ada lagi Gus, Allah sudah memberikan sesuatu yang terbaik, kadang kita belum tersentuh di situ, atau mungkin belum eksperimen. Jadi ada seseorang sampai malam pagi itu bolak-balik ke belakang. Jadi istilahnya perut sakit, kemudian keluar besar terus, bolak-balik tidak mampet-mampet. Nah, mbah ngendika putu kemeng buri bedul bodin kastepe. Betul itu. Dioceti langsung tanpa dikunyah. Subhanallah. Budin KSTP itu apa? Itu budin sing pahit gitu. Oh, tak kira budin KSTP itu budin kartu tanda penduduk gitu loh. Ya. Ada S-nya KSTP sih. Ya. Nah, itu saya juga mendengar itu di belakang ada. Subhanallah, itu kan langsung karena kita justru mbah-mbah kita yang sudah pada namanya mencoba seperti tadi. Jadi berdasarkan dari titen dan pengalaman. Iya, itu mbahnya sudah saya itu. Subhanallah. Kayak mburi bedulakan gue putu botin kastel preko tuh mari temenan. Dibedul, dioceti langsung dicuci dimakan. Ampet. Ya, ternyata kadang-kadang obat itu ada di sekitar kita. Iya. Kalau saya ingat doanya Rasulullah yang juga ini perlu kita amalkan. Allahumma rabbana si'adhi bil ba'sa isfi anta syafi wa'afi antal mu'afi la shifaan illa shifa'aka shifaan la yughadiru saqama wala alama. Jadi tidak ada obat, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, ini bagian kita
yang kita mau tidak mau juga itu kebersamaan adaptasi yang seperti ini maka kita juga dibahas. Ya, Berikutnya Gus, bahwa ini tidak belum ada yang masuk. Kamis besok Ya. itu tanggal 1 Syakban. ya, Kemudian tanggal 24 April hari Jumat 1 Ramadan. ya, 24 25 badan. Ya. Baca mikir badan. Masya Allah. Masya Allah. Yang menjadikan kita bersama bahwa Rajab besok hari Rabu mau permisi Gus. Ya. Sesuai dengan Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa barikna Ramadana. Untuk itu bagaimana caranya? Ya, jadi gini, di akhir Rajab ini kita benar-benar harus memanfaatkan ya momentum Iya. tentang Allah menurunkan wahyu sholat yang begitu penting untuk kita semua. Bahkan ketika puasa itu ada udhurnya, orang yang bepergian, orang yang sakit Ya. boleh untuk tidak berpuasa. Tapi untuk sholat, orang yang bepergian pun, bahkan orang yang sakit pun itu tetap harus melaksanakan sholat. Dan untuk akhir bulan Rajab ini kita benar-benar yuk tafakur, tadabbur, apalagi ini benar adanya COVID-19 ini benar-benar event yang bertepatan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Artinya ini Allah lagi sama-sama menunjukkan tentang teknologinya. Ini makanya tolong ini juga himbauan untuk semuanya. Ketika ada berita-berita hoax, berita-berita bohong yang ada di sosial media, maka tolong yang tambah menakut-nakuti itu jangan di-share. Yuk kita menenangkan diri kita masing-masing dan juga masyarakat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ketika ada kabar-kabar yang menakut-nakuti, walaupun kadang-kadang juga itu berita benar misalnya, ataupun bahkan yang hoax misalnya, itu jelas jangan di-share. Karena apa? Justru itu akan semakin menambah ketakutan. Nah, ini semua Allah sedang mengingatkan kita agar kita ingat bahwa kita adalah dhaif dan Allah adalah yang maha kuasa. Makanya di akhir Rajab ini, yuk ini penting untuk kita semua sama-sama kita tafakur, tadabbur, kita mengingat tentang kekuasaan Allah. Ketika Allah menghendaki, pasti semua terjadi. Dan ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi semua itu ada masanya. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan, ini sampai 2 kali nih taukid lafzi ini, pasti ada kemudahan. Itu makanya ini ingat bahwasanya yang terkena virus COVID-19 ini itu yang 93 berbanding 3%. Yang 3% itu kemungkinan tidak sembuh, tapi yang sembuh itu 97%. Ya, yang sembuh itu 97%. Itu berarti menenangkan kita bahwa ternyata lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Ya, makanya kita semangat tetap bismillah, tawakal ala Allah, jaga kebersihan dan ingat di akhir bulan Rajab ini kita selalu tafakur, ingat tentang kekuasaan Allah. Makanya ada yasiru wala tu'asiru, Ya. basyiru wala tunamfiru. Ya. Itu maksudnya adalah permudah dan jangan dipersulit, bahagia dan jangan dibikin susah. Iya, iya, begitu. Tadi di hal-hal yang sama. Kembali di 107,9 Radio KFM Ibu Ari, satu lagu dulu nanti dibaca pertanyaan akan diberikan pencerahan oleh KNF Kiai Nur Fauzan SPD dari Kebumen.